Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Permatasari, kelas 2B Keperawatan, mahasiswi Universitas Bakti Kencana Bandung. Di sini saya akan melakukan tindakan tapis spong. Tapis spong merupakan terapi komplementer membantu yang memang seharusnya dilakukan salah satu pemberian antibiretik. Pada tahap ini, kita harus mengkaji diri kita sendiri apakah kita bisa melakukan tindakan ke pasien atau tidak. Selain itu, kita harus mengkonfirmasi terlebih dahulu identitas pasien terlebih dahulu, lalu kita siapkan alat dan bahan untuk melakukan tindakan. Nah, di sini saya akan menyiapkan alatnya. Di sini alat-alatnya yaitu ada 1 waslap, lalu ada 4 kain, ada handuk kecil, ada selimut, ada termometer, dan di sini ada 2 botol yang nanti kita isi dengan air hangat. Jika pasiennya menggigil atau kedinginan, kita bisa menggunakan 2 botol ini dan simpan di bawah di telapak kaki. Nah, di sini ada air panas. Nah, di sini ada baskom yang sudah saya isi dengan air dingin, yang nantinya air panas yang tadi kita masukkan ke sini. Di hangatnya nanti kita sesuaikan dengan suhu badan pasien, yaitu hangatnya sekitar 1-2 derajat kutub atau lebih bawah dari suhu tubuh pasien. Pada tahap ini kita impun konsen pada orang tua anak. Nah, selanjutnya kita impun konsen pada orang tua anak. Assalamualaikum Ibu. Ibu, perkenalkan saya Suster Widya, dinas pagi ini dari jam 7 sampai jam 2 siang. Sesuai dengan prosedur rumah sakit, Ibu tolong sebutkan nama si Ade dan umurnya ya, Bu. Namanya Sabella, umurnya 10 tahun. Dengan Ade Sabella, umurnya 10 tahun ya, Bu? Iya. Ibu, tujuan saya di sini, saya akan melakukan tapis spong Atau menseka bagian tubuh si Ade ya, Bu. Suhu badan si Ade panas ya, Bu? Demam. Kalau begitu nanti saya akan melakukan tindakan tapis spong ya, Bu, untuk meredakan atau mengembalikan suhu tubuh si Ade kembali. Kontrak waktunya paling 10-30 menit, Ibu. Apakah tidak terlalu lama? Kalau begitu, apakah Ibu setuju? Sebelum saya melakukan tindakan, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, Bu? Kalau begitu, saya akan mulai ya, Bu. Saya siapkan alatnya terlebih dahulu. Kakak perawat Widya, Kakak Ade bisa panggilnya Kakak Widya. Di sini Kakak akan melakukan teknik spong atau akan mengompres tubuh Ade ya. Kayaknya Ade demam ya? Iya. Nggak nyaman? Iya. Oke, kalau begitu Kakak siapkan alatnya dulu ya. Iya. Lalu kita siapkan alat. Setelah itu dekatkan alat, kita tutup sampiran, lalu cuci tangan. Belum melakukan tindakan, kita terlebih dahulu harus mengetahui dan membuat anak tersebut lebih tenang, rileks dan nyaman, supaya tidak takut saat melakukan tindakan. Kita bisa ajak anak tersebut ngobrol atau anak tersebut melihat HP, melihat YouTube seperti itu, atau bisa sambil nonton TV. Bukan pasien untuk membuka pakaiannya. Ade, pakaiannya dibuka dulu ya. Mau dibuka sendiri apa sama kakak? Sendiri. Ya
Ya udah pede. Setelah itu kita langsung memasang perlak. Maaf ya dek, ada miring kiri dulu. Miring lagi. Setelah memasang perlak, kita pasang selimut untuk mencegah privasi pasien. Oke, Dek. Nah, di sini kita terlebih dahulu harus mengukur suhu tubuh anak karena air yang kita nanti berikan harus sesuai dengan suhu tubuh anak tersebut. Adek, kakak cek suhunya dulu ya. Iya. Maaf ya. Maaf ya, kita nyala. Suhu tubuhnya 38,5 derajat Ibu. Teman ya. Nah, di sini saya sudah mengukur suhu anak tersebut. Suhunya 38,5 derajat Celcius. Nah, sekarang kita mengukur suhu air karena kita harus menyesuaikan suhu tubuh anak dengan nanti air yang akan dikompreskan kepada anak. Nah, oleh karena itu suhu air harus 37,5 derajat Celcius. Nah, di sini baskom sudah terisi air dingin, lalu kita tuangkan air hangat. Jika sudah selesai, lalu kita cek suhu air harus kita sesuaikan dengan suhu tubuh anak tersebut. Jika sudah, kita akan sesuaikan dengan suhu tubuh anak yang tadi suhunya 38,5 derajat, kita sesuaikan karena suhu air ini harus 37,5 derajat Celcius. Nah, di sini sudah disesuaikan. Jika airnya terlalu panas, kita bisa menuangkan kembali air dingin supaya hangat. Nah, sebaliknya jika airnya terlalu panas, kita tuangkan kembali air dingin sedikit. Karena suhu air itu seharusnya 37,5. Nah, sekarang kita harus membasahi kain yang tadi, kain 4 tadi, ke air yang sudah diukur suhunya. Kita rendam. Nah, setelah direndam, kita simpan di bagian pembuluh darah pada daerah aksila. Kita peras terlebih dahulu, lalu kita simpan di daerah aksila. Adek, maaf ya, adik kesini. Maaf ya. Dan kita simpan di daerah aksila paling dekat. Nah, jika anak merasa kepalanya sakit, kita bisa kita tambahkan dengan kantong yang sudah diberi es di atas kepala. Nah, sebaliknya jika anak tidak merasa pusing, seharusnya tidak usah dikasih. Adek, apakah kepalanya sakit? Iya. Ya udah kakak beri ini dulu ya. Nah, karena anaknya merasa kepalanya sakit, kita beri kantong yang sudah diisi air es. Maaf ya.
Nah, setelah itu lalu kita pasang kain di daerah selangkangan. Kita peras terlebih dahulu supaya tidak terlalu basah. Adek, maaf ya. Maaf ya, Dek. Nah, setelah itu kita simpan satu lagi, peras dulu. Maaf ya, Dek. Ini yang benar ya, Dek. Nah, setelah itu kita gunakan 2 botol air hangat yang sudah berisi air hangat, simpan pada kaki supaya anak tersebut tidak kedinginan atau menggigil. Jadi maaf ya. Nah, lalu di sini kita lakukan tindakan menseka. Gunakan dengan waslap. Lalu kita rendam ke air yang sudah tadi diukur suhunya. Kita lakukan tindakan tapis spong ini terlebih dahulu pada ekstremitas atas yang jauh dulu, tangan kanan dulu. Kita peras terlebih dahulu supaya tidak terlalu basah. Adek, maaf ya, kakak bersihkan dulu. Setelah itu kita keringkan menggunakan handuk kecil. Oke, Dek. Setelah itu kita menseka pada bagian tangan yang terdekat. Kita peras dulu, lalu kita seka kembali. Oke, Dek. Setelah itu kita keringkan. Setelah melakukan tindakan menseka pada bagian ekstremitas atas, kita lakukan tindakan menseka pada bagian dada sampai perut. Adek, kakak seka bagian dada ya. Maaf ya. Nah, setelah melakukan menseka pada bagian dada dan perut, kita lakukan menseka pada bagian ekstremitas bawah. Kita peras terlebih dahulu supaya tidak terlalu basah. Adek, maaf ya. Adek jangan malu-malu ya. Kakak bersihkan dulu. Kita lakukan pada bagian yang jauh dahulu. Lalu setelah itu kita keringkan menggunakan handuk. Oke, Dek. Nah, setelah itu kita lakukan menseka pada bagian ekstremitas bawah yang terdekat. Kita basahi dan peras. Oke, Dek. Lalu kita keringkan. Akan sudah selesai, pastikan anak tidak kedinginan atau menggigil. Nah, di sini saya sudah menyimpan botol yang berisi air hangat ke telapak kaki anak tersebut untuk menghindari kedinginan atau menggigil. Nah, setelah itu kita copot kain yang tadi ditempelkan pada pembuluh darah. Adek, maaf ya. Lalu kita keringkan. Maaf ya, Dek. Maaf ya. Lalu kita ambil kain pada ekstremitas bawah, kita ambil pada selangkangan. Maaf ya. Setelah itu kita keringkan. Oke, Dek. Lalu kita ambil botol pada telapak kaki.
Setelah itu kita bersihkan, bereskan alat yang tadi dipakai seperti selimut, handuk, atau perlak. Ade, maaf ya. Adek miring kiri. Dah, miring kanan dek. Adek maaf ya, Kak ambil dulu. Lalu kita pakaikan baju terlebih dahulu. Adek, bajunya dipakai dulu ya. Iya. Bajunya sudah terpakai, lalu kita cek suhu tubuh anak tersebut. Adek, kakak cek lagi ya suhunya. Maaf ya. Suhunya 37,5 Ibu, normal ya Bu? Iya, alhamdulillah ya Bu. Nah, di sini alhamdulillah suhunya sudah normal 37,5 derajat Celcius. Lalu kita bereskan alat. Setelah itu kita langsung melakukan tindakan cuci tangan terlebih dahulu. Setelah itu kita terminasi. Adek, alhamdulillah. Adek, Ibu, alhamdulillah tindakannya sudah selesai. Adek, bagaimana perasaannya dek sekarang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, sudah membaik. Nanti Ade bisa main sama teman-teman Ade di luar, tapi harus jaga kesehatan Ade ya. Iya. Kalau begitu, Ibu, Ade, saya pamit ya Ibu. Ade, semoga Ade cepat sembuh ya. Iya. Saya permisi ya. Assalamualaikum.